Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baru-baru ini kita dunia maya dan dunia nyata tentu saja dihebohkan oleh peristiwa yang tentu saja tidak mengenakkan bagi kaum muslimin dan bagi siapa saja memiliki empati terhadap orang lain, memiliki simpati pada orang lain. Peristiwanya adalah tatkala seorang dai kondang, seorang penceramah yang sohor diduga atau kalau kita melihat di YouTube itu dan TikTok dan semacamnya, merendahkan, mengatakan suatu yang tidak selayaknya dan tidak sepantasnya dikatakan terhadap seseorang jika yang bersangkutan memiliki empati dan simpati. Peristiwa itu adalah tatkala Gus Miftah berceramah bersama dengan beberapa kiai. Ada yang saya lihat ada Kiai Usman kemudian ada Habib Zindan di sebelahnya kalau nggak keliru itu. Apa yang terjadi adalah tatkala beliau mengatakan satu kalimat yang sangat-sangat tidak cocok untuk seorang muslim, apalagi seorang ulama. Bisa tidak mengatakan apakah Gus Miftah bukan ulama, tapi beliau memiliki ilmu yang cukup sebagai penceramah sebagai mubaligh. Tentu saja kita tidak meragukan kepakarannya dalam hal tabligh dan dakwah. Tatkala beliau mengatakan satu kalimat yang saya tidak tega mengatakannya di sini tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa seorang dai seharusnya memiliki karakter lin, yang rahmah, yang lembut, yang mengayomi, yang mengasihi pada setiap orang. Bahkan kalau Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, bahkan bukan hanya pada manusia, karena Islam ini mengajarkan kerahmatan bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, kata Rasulullah SAW. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang menyipati bagaimana sang Nabi mulia itu adalah sosok yang menjadi rahmat atau mercy for all the world, merupakan kasih pada seluruh semesta. Tentu saja Rasulullah juga pernah bersabda bahwa innama ana rahmatun muhdat, aku ini sebagai rahmah yang diberikan pada kalian semua, yang dihadirkan untuk kalian semua. Peristiwa Gus Miftah mengatai tukang es yang pada saat itu ada hadir bersama jamaah beliau, perkataan yang tentu saja menyakiti yang bersangkutan, dan tentu saja menyakiti kita semua, karena tatkala seorang di antara saudara muslim kita merasa tidak nyaman, maka seharusnya kita juga merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadi ketidaknyamanan mereka. La yu'minu ahadukum, sabda Rasulullah SAW,
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya laksana dia mencintai dirinya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara, maka tidak seharusnya dan tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, tidak selayaknya apabila kita sebagai seorang muslim menyakiti rasa ya. Menyakiti rasa, sebab menyakiti rasa lebih pedih dan lebih perih daripada menyakiti fisik. Walaupun dua-duanya sama-sama sakit. Dan dua-duanya tidak diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, dua-duanya tidak diperkenankan dalam Islam ya. Tatkala misalnya Rasulullah SAW bersabda pada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau mengatakan alaiki birrifq wa iyyaki wal unfa wal fuhsh. Hendaklah wahai Aisyah engkau bersikap lembut, arifq ya. Hendaklah kau bersifat lembut dan jauhilah olehmu kekerasan fisik dan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang keji. Ini menggambarkan bagaimana Islam itu memberikan arahan, memberikan panduan, memberikan wejangan pada kita semua agar kita bisa bersikap, memiliki attitude yang lembut pada setiap orang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah itu, di mana sang Nabi menjadi lembut sehingga orang-orang datang kepadanya, menyukainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Oleh karena rahmat Allah kepadamu, linta lahum, kau menjadi lembut pada mereka, layyin pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Andai kata kau memiliki kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang mengiris-ngiris, lam faddu min hawlik, pasti mereka akan kabur darimu. Akan kabur darimu, tidak akan suka terhadap kata-kata yang keji, yang menyakiti, yang menyayat itu. Inilah kelebihan Islam ya, bagaimana sang Nabi mulia itu diposisikan sebagai sosok yang rahmat, yang lembut, baik dalam kata-katanya atau dalam sikap kesehariannya, termasuk yang diajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tiba-tiba saya melihat buku ini ya, buku 365 hadis ini, dan ternyata banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan kata-kata yang harus lembut terhadap setiap orang yang kita jumpai. Dan Rasulullah mewanti-wanti bahwa seorang mukmin itu tidak fahish mutafahish ya, keji dan kotor kata-katanya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad menyebutkan, innallaha la yuhibbu kulla fahishin mutafahishin. Allah tidak suka terhadap setiap orang yang keji dan berkeji-keji ya. Mutafahish itu bukan sekedar fahish, dia kefahishannya itu, kekejian katanya itu berlapis-lapis. Dan tentu saja ini tidak berguna bagi kita semua, apalagi seorang dai, seorang mubaligh, seorang yang harusnya menjadi panutan umat, menjadi role model bagi banyak orang. Jangan sampai panggung dakwah menjadi cedera karena ketidakarifan kita dalam bersikap. Kemudian pada hadis lain Rasulullah juga bersabda, laisa al-mu'min, kata beliau, bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang tukang laknat ya, tukang goblok-goblokin, tukang menusuk dari belakang ya. Walal fahish juga bukan orang-orang yang berkata keji, walal badhi, dan tidak pula berkata kotor. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari
dan Tirmidzi yang bisa dilihat dari buku 36 hadis untuk Gen Z ini, untuk anak-anak muda yang membutuhkan buku sangat singkat dan memandu dalam kehidupan mereka. Pemirsa rahimakumullah, tentu saja kita berduka ya berkabung dengan peristiwa ini, dan alhamdulillahnya Ustaz Gus Miftah sudah minta maaf secara terbuka, mengakui kesalahannya, dan itu satu poin bagus walaupun tidak perlu diulangi lagi, karena la yuldaul mu'min fi juhrin wahidin marratain, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang arif itu, mukmin yang bijak itu tidak mungkin tidak mungkin masuk dalam satu jurang dua kali. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama dua kali ya. Sebab kalau dua kali berarti lesal akil, tidak memiliki akal yang bagus, tidak memiliki akal yang cukup untuk belajar dari kesalahan yang dialaminya. Kemudian pemirsa rahimakumullah, di halaman 4 dalam buku ini, kalau tadi halaman 10 dan 11, di halaman 4 buku ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, sang Nabi mulia itu berkata begini, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Sebanyak-banyak kekeliruan anak Adam itu di lisannya ya, di lidahnya. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang menjaga ma baina fakhidaihi wa ma baina lisan wa ma baina lihyaihi atman lahul jannah, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara kedua bibirnya, atau disebut antara dua lehyahnya, yakni antara lehya yang ini maksudnya, antara jenggot dan kumisnya, atau ma baina syafataini, antara dua bibir ini, atman lahul jannah, maka aku akan jamin dia masuk surga. Karena kebanyakan kesalahan orang itu karena dia banyak berkata-kata, terlalu banyak berkata-kata. Maka disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Tabrani, tatkala Rasulullah SAW bersabda, amsik alaika lisanak, tahan mulutmu itu, tahan, kendalikan, jangan sampai kalian itu dikendalikan oleh mulut kalian, lisan kalian. Disebutkan, saya lupa apakah yang jelas ini kata-kata ulama, syarrun nas man kana lahu lisanun mutlaq wa qalbun mutlaq. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang memiliki lisan yang tidak tertahan, lisan yang mengumbar-umbar kata, wa qalbun mutlaq, dan hati yang tertutup. Lisannya ya lebih cepat berkata, lebih cepat mengatakan sesuatu daripada hatinya, karena sebenarnya hati yang harus mengendalikan lisan, bukan lisan yang mutlak yang berkata semua maunya, yang tidak terpikir apakah itu menyakiti, apakah itu tidak menyakiti, dan seterusnya. Sehingga kemudian saya punya renungan ternyata pada pagi hari ini, bahwa orang yang hatinya itu tidak terlalu oke, maka empati dan simpatinya juga tidak terlalu oke. Dia tidak merasakan derita orang lain, dia tidak merasakan rasa orang lain, dia tidak tersentuh oleh derita orang lain, sehingga simpati dan empatinya tidak jalan. Simpati dan empatinya tidak jalan, bahkan mengalami kemacetan. Dan orang seperti ini, orang-orang yang tidak memiliki simpati dan empati itu biasanya arogansinya cukup tinggi.
arogansinya cukup tinggi dan tawaduknya rendah ya. Tawaduknya rendah. Padahal kalau kita lihat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa man tawadha lillah rafa'ahullah. Orang-orang yang tawaduk karena Allah, rendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Saya kemudian teringat oleh kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa orang yang ini tentang canda ya, dan canda itu kalau keterlaluan juga sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya karena kata Sayyidina Ali, la tamsah fayadhhab nuruk. Jangan terlalu banyak bercanda, kata Rasulullah SAW, karena cahayamu, jadi cahaya jiwamu, cahaya wajahmu, cahaya batinmu, cahaya lubmu, cahaya fuadmu, cahaya kalbumu, cahaya dadamu akan sirna. Bahkan orang karena kearogansian itu kemudian wada'ahullah, Allah akan rendahkan derajatnya. Pada saat cahaya telah hilang dari seorang semi ada pada dirinya, maka kemudian saat itu hilang karena kesalahan yang dilakukan, kata-kata yang menyakitkan banyak orang. Tentu saja kita kita tidak merasa bahagia ya dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah misalnya. Kesalahannya tentu saja adalah kesalahan manusiawi, tapi kita harus hati-hati untuk berkata-kata dengan baik. Sebab Rasulullah pernah bersabda juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam beman samata naja. Dan barang siapa yang diam untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk itu, maka dia akan selamat. Pemirsa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, akan disebutkan begini oleh beberapa ulama itu, man kathura kalamuhu kathura khalatuhu. Barang siapa yang banyak omong tidak terkontrol itu saja, maka kathura khalatuhu, akan banyak kesalahannya. Man kathura khalatuhu kathura dhunubuhu. Dan barang siapa yang terlalu banyak kesalahan omongnya, maka tentu saja banyak dosanya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kata-kata indah itu adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Kemudian kalau kata-kata buruk, saya tidak tahu apa, tentu saja adalah dosa ya. Wal kalimatus sayyi'atu dzam, kira-kira gini. Dan kalimat buruk itu adalah dosa. Adalah dosa karena kata-kata buruk itu menyakiti hati seseorang, membuat orang sakit hati dan seterusnya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, at'imut ta'am wa atibu al-kalam. Ya kan? Traktirlah orang itu ya. Misalnya tadi tukang es ya yang lagi jualan itu ditraktir, malah dibeli, diborong dan seterusnya itu, agar dia bahagia. Karena itu khulusur fikal mu'min itu adalah sebuah tanda dari keimanan, memasukkan kebahagiaan pada orang lain, pada hati seseorang. Itu adalah tanda keberimanan kita semua. At'imut ta'am wa atibul kalam. Kasih makan banyak orang dan perbaiki lisan kita. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu saja kita harus hati-hati ya berkata-kata, karena kata itu harus dibayar oleh kita semua. Setiap kata yang kita katakan pasti harus dibayar. Tidak ada yang
tidak ada yang gratis ya. Kita pasti harus menuai apa yang kita katakan, karena man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia pasti juga akan menuai. Barang siapa yang menebar badai pasti akan ditampar badai. Semoga Gus Miftah ya dan para kiai yang ada di depan yang sempat tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah tanpa sadar, menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan ya yang tidak boleh terjadi kembali pada kita ya. Tentu saja pada saya juga, tentu saja terutama para dai, para kiai, para mubaligh ya yang tugas mereka adalah menyejukkan hati umat, menggembirakan mereka ya, menjadikan mereka bahagia dengan kata-kata kita, menjadikan orang lain kehadiran kita dianggap sebagai penenang, penyejuk di tengah-tengah mereka. Karena seorang muslim rahimakumullah adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan? Orang muslim itu adalah orang muslim itu memberikan keselamatan, memberikan kedamaian bagi orang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah yang orang lain selamat dari kekacauan lisannya, kekejian katanya, kekerasan, kekasaran ucapnya, wayadihi, dan dari kekerasan tangannya. Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap bahwa Gus Miftah ya telah mengucapkan perkataan maaf, permintaan maaf yang bagi saya ini sangat gentleman ya, karena beliau juga pasti paham bahwa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam itu adalah potensinya sangat besar untuk melakukan kesalahan, dan khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu cepat dan segera meminta maaf. Dan semoga kita berharap bahwa ini tidak terjadi pada siapa saja setelah ini, dan ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar sekali lagi kita harus paham bahwa kata-kata kita harus memiliki makna, jangan malah melukai jiwa. Semoga Gus Miftah nanti semakin arif, semakin berhati-hati, karena fakir qabla an ta'zim, kata para ulama. Berfikirlah sebelum kau bertindak, sebelum kau mengatakan sesuatu. Mari kita berlaku arif, kun arifan, kum aziman, kum mufakiran qabla an takuna aziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.